Tanpa terasa saat ini kita sudah berada di hari yang ke-10 bulan Ramadan tahun ini. Tahun 1445 Hijriah. Tanpa terasa Ramadan sudah 9 hari berlalu. 9 hari Ramadan sudah pergi meninggalkan kita dan tidak akan pernah kembali lagi. Kita hanya bisa berharap, memohon kepada Allah, mudah-mudahan ibadah puasa kita yang sudah kita lakukan selama 9 hari tersebut, dan tentunya ibadah-ibadah yang lain juga yang kita lakukan, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga berharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita masih senantiasa diberikan karunia, kenikmatan berupa panjang umur, sehat zahir dan batin, sehingga kita nantinya bisa menuntaskan ibadah puasa kita di bulan Ramadan tahun ini sampai tuntas sebulan penuh nantinya. Dan kita juga dibimbing oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa mengerjakan amal soleh, kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan yang hanya kurang 19 atau 20 hari lagi ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Bulan Ramadan yang di dalamnya terdapat berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan. Bulan Ramadan 10 hari yang pertama. Ini hanya tinggal hari ini saja. Kemudian besok kita sudah memasuki 10 hari yang kedua. Kemudian setelah itu kita akan memasuki 10 hari yang ketiga. Awalu syahrin rahmatur rahman. 10 hari yang pertama merupakan rahmat-rahmat Allah diturunkan kepada hamba-hambanya di dalam bulan suci Ramadan ini. Kemudian di 10 hari yang kedua Allah akan menurunkan, memberikan ampunan kepada hamba-hambanya. Kemudian 10 hari yang terakhir, 10 hari yang ketiga merupakan pembebasan dari api neraka. Akan tetapi ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, tidak semua orang bisa menikmati, tidak semua orang bisa menerima, menyambut kedatangan Ramadan dengan baik. Akan tetapi berbagai macam sikap manusia ketika memasuki bulan Ramadan. Jadi manusia digolong-golongkan ketika memasuki bulan suci Ramadan seperti ini. Paling tidak ada 4 golongan manusia. Ada 4 golongan orang ketika memasuki bulan suci Ramadan seperti ini. Manusia akan terbagi menjadi 4 golongan. Ketika memasuki bulan suci Ramadan seperti ini, paling tidak manusia atau orang-orang itu terbagi menjadi 4 golongan. Mari simak, dengarkan baik-baik siapa saja 4 golongan ini, dan nantinya di akhir kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Dari 4 golongan ini saya termasuk golongan yang mana? Apakah golongan yang pertama atau golongan yang kedua, ketiga atau juga yang keempat? Maka mari ini simak, dengarkan baik-baik. 4 golongan manusia ketika memasuki bulan Ramadan. Jadi manusia itu
terbagi menjadi 4 golongan ketika memasuki bulan Ramadan. Dari sejak awal Ramadan, kedatangan Ramadan dari tanggal 1 Ramadan itu. Yang pertama, golongan yang pertama, manusia ketika memasuki bulan suci Ramadan adalah golongan orang-orang yang memang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya di bulan suci Ramadan seperti ini. Ini golongan yang pertama. Saya ulangi lagi. Golongan yang pertama, golongan ini, yang pertama ini, manusia atau orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya di dalam bulan suci Ramadan seperti ini. Jadi di luar bulan suci Ramadan atau 11 bulan di luar bulan suci Ramadan itu, mereka justru lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak melaksanakan sholat terkadang, sholat tidak berjamaah, atau mungkin tidak mau bersedekah, atau juga tidak mau melaksanakan qiyamul lail. Begitu juga tidak mau membaca Al-Quran di luar bulan suci Ramadan. Jadi 11 bulan yang lain. Akan tetapi golongan yang pertama ini, manusia yang termasuk ke golongan yang pertama ini, ketika bulan suci Ramadan seperti ini telah tiba, mereka mulai aktif. Aktif untuk apa? Untuk melaksanakan sholat. Bahkan sholatnya dilakukan secara berjamaah. Kemudian mereka juga mulai aktif untuk tadarrus Al-Quran. Membaca Al-Quran. Untuk menghatamkan Al-Quran. Dan bahkan mereka juga melakukan sholat malam. Qiyamul lail. Bahkan dilaksanakan sejak malam pertama Ramadan sampai malam terakhir Ramadan. Mereka melaksanakan qiyamul lail bahkan justru penuh dalam 1 bulan Ramadan itu. Namun masa seperti itu, keadaannya yang seperti itu tidaklah berlangsung lama. Artinya apa? Setelah bulan suci Ramadan berakhir, setelah bulan suci Ramadan pergi dan meninggalkan mereka, dan masuk tanggal 1 bulan Syawal nanti. Setelah berakhirnya Ramadan, kemudian memasuki tanggal 1 bulan Syawal, atau tepatnya hari pertama di bulan Syawal atau hari raya Idul Fitri. Semua ibadah yang mereka lakukan itu, seperti qiyamul lail, ngaji Al-Quran atau tadarrus Al-Quran, bersedekah, justru dengan berakhirnya Ramadan, perginya Ramadan, ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan, justru amal ibadah yang mereka lakukan selama bulan suci Ramadan itu pun mereka tinggalkan pula. Maka tadarus Al-Qur'annya, ngaji Al-Qur'annya akan mereka tinggalkan. Sedekahnya juga mereka tinggalkan. Qiyamul lail yang di sebulan Ramadan penuh melakukan itu, maka berakhirnya Ramadan, setelah Ramadan pergi, maka ibadah-ibadah yang mereka lakukan ketika bulan Ramadan itu pun akan mereka tinggalkan semua. Mereka inilah, golongan yang pertama inilah, merupakan Ramadaniyun, hanya menjadi pengikut bulan Ramadan saja. Ini golongan yang pertama, yaitu golongan orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya di dalam bulan suci Ramadan. Di 11 bulan yang lain, di luar bulan suci Ramadan, justru mereka tidak mengenal Allah, justru mereka lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya beribadah khusus di dalam bulan suci Ramadan itu saja. Ketika Ramadan hilang, ketika Ramadan berakhir, maka berakhir pula
amal ibadah yang mereka lakukan seiring dengan berakhirnya bulan suci Ramadan. Ya, mereka atau golongan yang seperti ini, golongan yang pertama ini, mereka hanya sebagai pengikut Ramadan atau Ramadaniun. Ya, Ramadannya hilang, maka ibadahnya juga hilang. Ramadannya pergi, maka ibadahnya juga pergi. Ini yang pertama. Ya, golongan orang ketika memasuki bulan suci Ramadan, yaitu adalah yang pertama golongan yang tidak mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya di dalam bulan suci Ramadan. Itu yang pertama. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan yang tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala baik di dalam bulan suci Ramadan ataupun di luar bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan pun tidak mampu membuat orang golongan yang kedua ini, ya, golongan yang kedua tidak mampu membuatnya mengenal dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun di dalam bulan suci Ramadan seperti ini. Mereka inilah yang termasuk manusia yang paling celaka dan penuh kesengsaraan. Ini lebih parah ini dari golongan yang pertama tadi. Kalau golongan pertama itu kan mereka mengenal Allah di dalam bulan suci Ramadan. Di luar bulan suci Ramadan mereka lalai dari mengingat Allah. Ya, artinya dalam sebulan Ramadan mereka ingat kepada Allah. Golongan yang pertama. Akan tetapi ya, golongan yang kedua ini justru ya, baik di dalam bulan suci Ramadan ataupun di luar bulan suci Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan ataupun di luar bulan suci Ramadan, mereka orang golongan yang pertama ini tidak mampu membuat dirinya mengenal dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini golongan orang yang celaka dan penuh kesengsaraan. Itu golongan orang yang kedua ketika memasuki bulan suci Ramadan. Sekali lagi, golongan yang kedua ini adalah golongan orang atau manusia yang tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala baik di dalam bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan pun tidak mampu membuat golongan orang yang kedua ini untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah manusia yang paling celaka dan penuh kesengsaraan. Golongan yang kedua. Kemudian golongan ketiga, orang-orang atau manusia ketika memasuki bulan suci Ramadan. Yang ketiga adalah golongan orang yang lalai dari Allah di luar bulan suci Ramadan. Ya, sholat berjamaahnya pun hanya ya kadang-kadang gitu ya. Hanya kadang-kadang. Bahkan sholat wajib pun masih banyak yang dilupakan atau dilalaikan. Maka jarang sekali mereka golongan yang ketiga ini untuk membaca Al-Quran, tadarrus Al-Quran. Bahkan mereka juga tidak melaksanakan qiyamul lail atau sholat malam. Akan tetapi ketika bulan suci Ramadan datang, ya, bulan suci Ramadan seperti ini tiba datang, mereka membangkitkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ketika memasuki bulan Ramadan justru memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan ini sebulan penuh. Mereka benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar dan memperbaiki diri di bulan Ramadan seperti ini. Ya, kemudian mereka lanjutkan ibadahnya tersebut setelah berakhirnya Ramadan. Di luar bulan Ramadan. Dan mereka akan tetap istiqomah
di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah golongan yang ketiga. Ya, meskipun di luar bulan suci Ramadan, mereka akan tetap istiqomah untuk melaksanakan ibadah. Mereka inilah golongan yang berhasil dididik dan ditarbiyah oleh madrasah Ramadan. Nah, inilah golongan yang ketiga, yaitu adalah golongan yang lalai dari Allah di luar bulan suci Ramadan. Kemudian golongan yang ketiga, golongan orang ketika memasuki bulan Ramadan. Golongan yang keempat ialah golongan yang ibadah dan baktinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah dibatasi bulan Ramadan saja. Akan tetapi mereka selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beribadah kepadanya baik di dalam maupun di luar bulan suci Ramadan. Mereka akan senantiasa menjaga solatnya, bahkan solatnya dilakukan secara berjamaah. Istiqomah untuk membaca Al-Quran, untuk bertadarus Al-Quran. Solat malam pun juga demikian. Mereka lakukan di bulan Ramadan ataupun di luar bulan suci Ramadan. Dan imannya tidak lengkang dengan berlalunya bulan Ramadan. Imannya tidak akan terpengaruh dengan berakhirnya bulan suci Ramadan. Mereka lah ini yang dikatakan sebagai orang-orang Rabbaniyun. Ya, orang-orang ketuhanan, orang-orang yang memang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah 4 golongan manusia ketika memasuki bulan suci Ramadan. Sekarang mari sama-sama kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Diriku termasuk golongan yang mana? Apakah golongan yang pertama, golongan yang kedua, ketiga, atau yang keempat? Yang bisa menjawab itu adalah diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kita semua dibimbing, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ibadah-ibadah dan kebaikan-kebaikan selama bulan suci Ramadan ini, dan bisa juga dilanjutkan nantinya di bulan-bulan selain Ramadan setelah bulan suci Ramadan ini berakhir nantinya. Amin Allahumma amin.